Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah diawali dengan sejarah Kesultanan Sambas pada masa itu. Sejarah singkat ini dikutip dari Wikipedia. Mari kita simak ceritanya. Dan jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu, agar channel ini semakin berkembang untuk mencari sejarah-sejarah masa-masa lampau. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan dengan pusat pemerintahannya adalah di kota Sambas sekarang. Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Pada masa itu rajanya bergelar Nek, salah satunya bernama Nekriuh. Setelah masa Nekriuh, pada sekitar abad ke-15 muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini Raja Tan Unggal kemudian dikudeta oleh rakyat dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah kemudian pada awal abad ke-16 1530, datang serombongan besar orang-orang dari Pulau Jawa, sekitar lebih dari 500 orang, yaitu dari kalangan bangsawan kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu, yaitu keturunan dari Raja Majapahit sebelumnya yang bernama Wikramawardhana, kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Pada saat itu di pesisir dan tengah wilayah Sungai Sambas ini telah sejak ratusan tahun didiami oleh orang-orang Melayu yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Dayak pesisir di mana karena saat itu wilayah ini sedang tidak berraja sepeninggal Raja Tan Unggal maka kedatangan rombongan pelarian Majapahit ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Rombongan Majapahit ini kemudian menetap di hulu Sungai Sambas yaitu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan nama Kota Lama. Setelah sekitar lebih dari 10 tahun menetap di Kota Lama, dan melihat keadaan wilayah Sungai Sambas ini aman dan kondusif maka kemudian para pelarian Majapahit ini mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang kemudian disebut dengan nama Panembahan Sambas. Raja Panembahan Sambas ini bergelar Ratu, Raja laki-laki, di mana raja yang pertama tidak diketahui namanya yang kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu Timbang Paseban. Setelah Ratu Timbang Paseban wafat lalu digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sapudak. Pada masa Ratu Sapudak inilah untuk pertama kalinya diadakan kerjasama perdagangan antara Panembahan Sambas ini dengan VOC yaitu pada tahun 1609. Pada masa Ratu Sapudak inilah rombongan Sultan Tengah, Sultan Sarawak pertama, bin Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei ke-9, datang dari Kesultanan Sukadana ke wilayah Sungai Sambas dan kemudian menetap di wilayah Sungai Sambas ini, daerah Kembayat Srinegara, anak laki-laki sulung Sultan Tengah yang bernama Sulaiman kemudian dinikahkan dengan anak bungsu Ratu Sapudak yang bernama Mas Ayu Bungsu sehingga nama Sulaiman kemudian berubah menjadi Raden Sulaiman. Raden Sulaiman inilah yang kemudian setelah keruntuhan Panembahan Sambas di Kota Lama mendirikan kerajaan baru yaitu Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas pertama bergelar Sultan Muhammad Safiuddin pertama yaitu pada tahun 1671. Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671, di wilayah Sungai Sambas ini sebelumnya telah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya. Berdasarkan data-data yang ada, urutan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya sampai dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah, Kerajaan Wijayapura sekitar abad 7-9, Kerajaan Nekriuh sekitar abad 13-14 Kerajaan Tan Unggal sekitar abad 15 Panembahan Sambas pada abad 16 Kesultanan Sambas pada abad 17-20. Secara otentik kerajaan Sambas telah eksis sejak abad ke-13 yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada masa Majapahit. Kemungkinan besar bahwa kerajaan Sambas saat itu rajanya bernama Nekriuh. Walaupun secara otentik kerajaan Sambas tercatat sejak abad ke-13 namun demikian berdasarkan benda-benda arkeologis, berupa gerabah,
Patung dari masa Hindu, yang ditemukan selama ini di wilayah sekitar Sungai Sambas menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-6 M atau 7 M di wilayah ini diyakini telah berdiri sebuah kerajaan. Hal ini ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas yang berhampiran dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia, sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad ke-5 hingga 7 M di wilayah Sungai Sambas ini telah berdiri kerajaan Sambas yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Kriau yaitu sebelum berdirinya kerajaan Tanjung Pura. Kedatangan rombongan bangsawan Majapahit di Sambas dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik bukanlah hanya karena wilayah Sambas pada waktu itu tidak biraja tidak mempunyai penguasa, setelah era Raja Tan Unggal, tapi lebih disebabkan karena penduduk Sambas pada waktu itu mempunyai kepercayaan yang sama dengan rombongan Majapahit tersebut, yakni Hindu. Hindu sudah berkembang di Nusantara sejak berdirinya Kerajaan Kutai, era pemerintahan Mulawarman, sampai kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Wajar kalau pengaruhnya sampai ke wilayah Sambas. Jadi pada waktu itu belum ada istilah, Melayu atau Dayak. Istilah atau penyebutan itu ada setelah masuknya Islam. Penduduk yang kemudian masuk Islam dinamakan Melayu, dan penduduk yang masih menganut Hindu, Kaharingan, dinamakan Dayak. Pada waktu itu Islam umumnya memang disiarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, Hadramaut, dan dari Tiongkok. Pedagang-pedagang dan penjelajah lautan ini hanya singgah dan berdagang di daerah pesisir. Rombongan dari Jawa, Majapahit ini pertama kali mendarat di sebuah tempat yang dinamakan Pangkalan Jambu, sebuah tempat yang berada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas sekarang. Itulah sebabnya daerah tempat mendaratnya rombongan bangsawan dari Jawa ini dinamakan Jawai sampai sekarang. Sedangkan sejarah berdirinya Kesultanan Sambas bermula di Kesultanan Brunei yaitu ketika Sultan Brunei ke-9 Sultan Muhammad Hasan, wafat pada tahun 1598, maka kemudian putranya yang sulung menggantikannya dengan gelar Sultan Abdul Jalilul Akbar. Ketika Sultan Abdul Jalilul Akbar telah memerintah puluhan tahun kemudian muncul saingan untuk menggantikan dari adinda Sultan Abdul Jalilul Akbar yang bernama Pangeran Muda Tengah. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan maka Baginda Sultan Abdul Jalilul Akbar membuat kebijaksanaan untuk memberikan sebagai wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei yaitu daerah Sarawak kepada Pangeran Muda Tengah. Maka kemudian pada tahun 1629, Pangeran Muda Tengah menjadi Sultan di Sarawak sebagai Sultan Sarawak pertama dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Omar Shah yang kemudian Baginda lebih populer dikenal dengan nama Sultan Tengah atau Raja Tengah yaitu merujuk kepada gelarnya sebelum menjadi Sultan yaitu Pangeran Muda Tengah. Setelah sekitar 2 tahun memerintah di Kesultanan Sarawak yang berpusat di Sungai Bedil, Kuching sekarang Sultan Tengah kemudian melakukan kunjungan ke Kesultanan Johor. Saat itu di Kesultanan Johor yang menjadi Sultan adalah Sultan Abdul Jalil, Raja Bujang, di mana permaisuri Sultan Abdul Jalil ini adalah mak muda dari Sultan Tengah. Sewaktu di Kesultanan Johor ini terjadi kesalahpahaman antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil sehingga kemudian membuat Sultan Tengah dan rombongannya harus pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak sedangkan saat itu sebenarnya bukan angin yang baik untuk melakukan pelayaran. Oleh karena itulah maka ketika sampai di laut lewat dari Selat Malaka, kapal rombongan Sultan Tengah ini dihantam badai. Setelah terombang-ambing di laut 1 hari 1 malam, kapal Sultan Tengah ternyata telah terdampar di pantai yang adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Sukadana. Pada saat itu yang menjadi Sultan di Kesultanan Sukadana adalah Sultan Muhammad Safiuddin, di Giri Mustika, yang baru saja kedatangan utusan Amir Makkah yaitu Syekh Samsudin yang mengesahkan gelaran Sultan Muhammad Safiuddin ini. Sebelum ke Kesultanan Sukadana, Syekh Samsudin telah berkunjung pula ke Kesultanan Banten yang juga mengesahkan gelaran Sultan Banten pada tahun yang sama. Sultan Tengah dan rombongannya kemudian disambut dengan baik oleh Sultan Muhammad Safiuddin. Setelah tinggal beberapa lama di Kesultanan Sukadana, setelah melihat kepribadian Sultan Tengah yang baik, maka kemudian Sultan Muhammad Safiuddin mencoba menjodohkan Sultan Tengah dengan putrinya yang bernama Putri Surya Kesuma. Sultan Tengah pun kemudian menerima perjodohan ini. Setelah menikah dengan Putri Surya Kesuma ini Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk menetap sementara di Kesultanan Sukadana sambil menunggu situasi yang aman di sekitar Selat Malaka menyusul adanya ekspansi besar-besaran dari Kesultanan Johor di bawah pimpinan Sultan Abdul Jalil Raja Bujang di wilayah itu. Dari pernikahannya dengan Putri Surya Kesuma ini Sultan Tengah kemudian memperoleh seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Sulaiman.
Setelah sekitar 7 tahun menetap di Kesultanan Sukadana dan situasi di sekitar Selat Malaka masih belum aman dari ekspansi Sultan Abdul Jalil, Raja Bujang itu, maka Baginda Sultan Tengah kemudian memutuskan untuk berpindah dari Kesultanan Sukadana untuk menetap di tempat baru yaitu wilayah Sungai Sambas karena sebelumnya Sultan Tengah telah mendengar sewaktu di Sukadana bahwa di sekitar Sungai Sambas terdapat sebuah kerajaan yang berhubungan baik dengan Kesultanan Sukadana yaitu Panembahan Sambas. Maka kemudian pada tahun 1638 berangkatlah rombongan Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya dengan menggunakan 40 perahu yang lengkap dengan senjata dari Kesultanan Sukadana menuju Panembahan Sambas di Sungai Sambas. Setelah sampai di Sungai Sambas, rombongan Sultan Tengah ini kemudian disambut dengan baik oleh Raja Panembahan Sambas saat itu yaitu Ratu Sapudak. Rombongan Sultan Tengah ini kemudian dipersilahkan oleh Ratu Sapudak untuk menetap di sebuah tempat tak jauh dari pusat pemerintahan Panembahan Sambas. Tidak lama setelah Sultan Tengah beserta keluarga dan orang-orangnya tinggal di Panembahan Sambas, Ratu Sapudak kemudian meninggal secara mendadak. Sebagai penggantinya maka kemudian diangkatlah keponakan Ratu Sapudak yang bernama Raden Kencana, anak Ratu Timbang Paseban. Raden Kencana ini adalah juga menantu dari Ratu Sapudak karena mengawini anak Ratu Sapudak yang perempuan bernama Mas Ayu Anom. Setelah menaiki tahta Panembahan Sambas, Raden Kencana ini kemudian bergelar Ratu Anom Kesumayuda. Setelah sekitar 10 tahun Sultan Tengah menetap di wilayah Panembahan Sambas dan anaknya yang sulung yaitu Sulaiman sudah beranjak dewasa maka kemudian Sulaiman dijodohkan dan kemudian menikah dengan anak perempuan almarhum Ratu Sapudak yang bungsu bernama Mas Ayu Bungsu. Karena pernikahan inilah maka Sulaiman kemudian dianugerahi gelar Raden oleh Panembahan Sambas sehingga nama menjadi Raden Sulaiman dan selanjutnya tinggal di lingkungan Istana Panembahan Sambas bersama Mas Ayu Bungsu. Dari pernikahannya dengan Mas Ayu Bungsu ini, Raden Sulaiman memperoleh seorang anak pertama yaitu seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Bima. Raden Sulaiman kemudian diangkat oleh Ratu Anom Kesumayuda menjadi salah satu menteri besar Panembahan Sambas bersama dengan adinda Ratu Anom Kesumayuda yang bernama Raden Arya Mangkurat. Tidak lama setelah kelahiran cucu Sultan Tengah yaitu Raden Bima, dan setelah melihat situasi yang sudah mulai aman di sekitar Selat Malaka apalagi setelah melihat anaknya yang sulung yaitu Raden Sulaiman telah menikah dan mandiri bahkan telah menjadi menteri besar Panembahan Sambas, maka Baginda Sultan Tengah kemudian memutuskan sudah saatnya untuk kembali ke negerinya yang telah lama ditinggalkan yaitu Kesultanan Sarawak. Maka kemudian berangkatlah Sultan Tengah beserta istrinya yaitu Putri Surya Kesuma dan keempat anaknya yang lain adik-adik dari Raden Sulaiman, yaitu Badarudin, Abdul Wahab, Rasmi Putri dan Ratna Dewi beserta orang-orangnya yaitu pada sekitar tahun 1652. Di tengah perjalanan ketika telah hampir sampai ke Sarawak yaitu di suatu tempat yang bernama Batu Buaya, secara tiba-tiba Sultan Tengah ditikam dari belakang oleh pengawalnya sendiri, pengawal itu kemudian dibalas tikam oleh Sultan Tengah hingga pengawal itu tewas. Namun luka yang di tubuh Sultan Tengah terlalu parah sehingga kemudian Sultan Tengah pun wafat. Jenazah Baginda Sultan Tengah kemudian setelah disalatkan kemudian dengan adat kebesaran Kesultanan Sarawak oleh Menteri-Menteri Besar Kesultanan Sarawak, dimakamkan di lereng Gunung Sentubong. Adapun Putri Surya Kesuma setelah kewafatan suaminya yaitu almarhum Sultan Tengah, kemudian memutuskan untuk kembali ke Kesultanan Sukadana yaitu tempat di mana ia berasal bersama dengan keempat anaknya. Peristiwa yang tragik dan berdarah itu turut disaksikan oleh Engku Seri Terunjing Bakong bin Raja Berempat Pie. Kemangkatan Baginda Sultan Tengah menyebabkan waris Engku Seri Terunjing yaitu Pangeran Kecik Muhammad Isa terpaksa berangkat lepas ke satu kawasan di Kuching di bawah naungan Kesultanan Sarawak. Perkara tersebut berlaku karena Engku Seri Terunjing telah memberi amanat kepada puteranya yang keempat itu untuk menikahi orang-orang kebanyakan di Kuching bagi menyambung darah di Raja Sultan Tengah. Dipendekkan kisah, Pangeran Kecik Muhammad Isa telah menikahi sekamar wanita dari orang kebanyakan yang ada di situ dan akhirnya dikurniakan cahaya mata berupa 2 lelaki dan 3 perempuan. Sewaktu mereka masih bayi, gelaran mereka ialah Raja Muda Sulong diikuti dengan Raja Muda Bongsu. Sehingga ke hari ini darah di Raja Sultan Tengah sebenarnya masih diwarisi oleh Engku 5 beradik gelaran. Malangnya, susur alur sejarah yang tidak dituntut menyebabkan gelaran Engku 5 beradik tidak resmi dan digantikan dengan gelaran sah di mana 5 beradik tunjang harus dinamakan sah kesemuanya. Waris Engku Seri Terunjing sebagai orang kaya-kaya daerah diyakini masih lagi bertapak di suatu tempat di Kuching dan berkehidupan seperti orang kebanyakan. Di Panembahan Sambas,
Sepeninggal ayahnya yaitu Baginda Sultan Tengah, Raden Sulaiman mendapat tentangan yang keras dari adik Ratu Anom Kusumayuda yang juga adalah Menteri Besar Panembahan Sambas yaitu Raden Arya Mangkurat. Tentangan dari Raden Arya Mangkurat yang sangat fanatik Hindu ini karena iri dan dengki dengan Raden Sulaiman yang semakin kuat mendapat simpati dari para pembesar Panembahan Sambas saat karena baik perilakunya dan bagus kepemimpinannya dalam memegang jabatan Menteri Besar. Di samping itu Raden Sulaiman ini juga sangat giat menyebarkan Islam di lingkungan Istana Panembahan Sambas yang mayoritas masih menganut Hindu, sehingga dari hari ke hari semakin banyak petinggi dan penduduk Panembahan Sambas yang masuk Islam. Tekanan terhadap Raden Sulaiman oleh Raden Arya Mangkurat ini kemudian semakin kuat hingga sampai pada mengancam keselamatan Raden Sulaiman beserta keluarganya, sedangkan Ratu Anom Kusumayuda tampaknya tidak mampu berbuat banyak. Maka Raden Sulaiman kemudian memutuskan untuk hijrah dari pusat Panembahan Sambas dan mencari tempat menetap yang baru. Maka kemudian pada sekitar tahun 1655, berangkatlah Raden Sulaiman beserta istri dan anaknya serta orang-orangnya, yaitu sebagian orang-orang Brunei yang ditinggalkan ayahnya Sultan Tengah ketika akan pulang ke Sarawak dan sebagian petinggi dan penduduk Panembahan Sambas yang setia dan telah masuk Islam. Dari pusat Panembahan Sambas ini, sekarang disebut dengan nama Kota Lama, Raden Sulaiman dan rombongannya sempat singgah selama setahun di tempat yang bernama Kota Bangun dan kemudian memutuskan untuk menetap di suatu tempat lain yang kemudian bernama Kota Bandir. Setelah sekitar 4 tahun menetap di Kota Bandir ini, secara tiba-tiba, Ratu Anom Kusumayuda datang menemui Raden Sulaiman di mana Ratu Anom Kusumayuda menyatakan bahwa ia dan sebagian besar petinggi dan penduduk Panembahan Sambas di Kota Lama akan berhijrah dari wilayah Sungai Sambas ini dan akan mencari tempat menetap yang baru di wilayah Sungai Selakau karena ia, Ratu Anom Kusumayuda telah berseteru dan tidak sanggup menghadapi ulah adiknya yaitu Raden Arya Mangkurat di Kota Lama. Untuk itulah Ratu Anom Kusumayuda kemudian menyatakan menyerahkan kekuasaan di wilayah Sungai Sambas ini kepada Raden Sulaiman dan agar melakukan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas ini. Sekitar 5 tahun setelah mendapat mandat penyerahan kekuasaan dari Ratu Anom Kusumayuda maka setelah berembuk dengan orang-orangnya dan melakukan segala persiapan yang diperlukan, Raden Sulaiman kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Maka kemudian pada sekitar tahun 1671 Raden Sulaiman mendirikan Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman sebagai Sultan pertama Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Safiuddin. Pusat pemerintahan Kesultanan Sambas ini adalah di tempat yang baru di dekat muara Sungai Teberau yang bernama Lubuk Madung. Setelah memerintah selama sekitar 15 tahun yang diisi dengan melakukan penataan sistem pemerintahan dan pembinaan hubungan dengan negari-negeri tetangga, pada tahun 1685 Sultan Muhammad Safiuddin, Raden Sulaiman, mengundurkan diri dari tahta Kesultanan Sambas dan mengangkat anak sulungnya yaitu Raden Bima sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Muhammad Tajuddin. Sekitar setahun setelah memerintah sebagai Sultan Sambas kedua, Sultan Muhammad Tajuddin Raden Bima, atas persetujuan dari ayahnya, Raden Sulaiman kemudian memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Sambas dari Lubuk Madung ke suatu tempat tepat di depan percabangan 3 buah sungai yaitu Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Tempat ini kemudian disebut dengan nama, Muara Ulakan, yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Sambas seterusnya yaitu dari tahun 1685 itu hingga saat ini.